Selamat pagi keluarga damai, selamat bertemu kembali dengan Samas hari ini, Sabtu 8 Mei 2021. Tema perenungan kita hari ini adalah dipanggil untuk melayani. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, menuntun kami, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini yang melandasi renungan kita diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 42-45. Markus 10 ayat 42-45 saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Keluarga damai, bacaan kita hari ini merupakan bagian dari Injil Markus pasal 10 ayat 35-45 dengan judul perikop permintaan Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah, melainkan melayani. Saat itu Yesus dan para murid dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Ayat 42-45 yang telah kita baca merupakan jawaban Yesus atas permintaan Yakobus dan Yohanes agar diberi tempat dalam kemuliaan di sisi kanan dan kiri Kristus. Permintaan mereka membuat ke-10 murid yang lain marah. Yang ada di pikiran mereka adalah keinginan dan ambisi pribadi untuk menjadi yang terbesar. Mendapat kemuliaan, kedudukan, berarti mendapat posisi terhormat dan mempunyai kekuasaan. Para murid salah paham mengenai arti menjadi besar menurut Kristus. Kekuasaan sering disalahgunakan. Pemerintah atau pemimpin mementingkan ambisi, keangkuhan sebagai penguasa yang memerintah dengan kekerasan atau tanpa kasih, dan hanya mencari kepentingan diri sendiri, sehingga mereka membuat orang yang dipimpinnya menderita dan tidak mengalami damai sejahtera. Karena itu Yesus perlu meluruskan pemikiran para murid tentang arti menjadi besar. Yang dimaksud Yesus dengan menjadi besar adalah bukan soal kekuasaan atau jabatan, melainkan kebesaran hati untuk melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Karena melayani Allah berarti juga melayani sesama. Bahkan melayani menjadi seorang hamba, pelayan yang taat kepada tuannya, yaitu Kristus. Hamba yang harus selalu siap melayani, melakukan tugas yang ringan maupun yang berat, dan siap untuk tidak mendapat pujian atau kehormatan. Dalam panggilan untuk melayani, diperlukan minimal ada 3 hal. Yang pertama adalah kasih kepada Tuhan dan sesama. Kasih yang tumbuh karena merasa telah menerima kasih Tuhan. Kasih yang ada di dalam hati, yang meluap dalam tindakan, seperti yang sudah diteladankan oleh Yesus. Selama kurang lebih 3,5 tahun melayani, Yesus selalu peduli, selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada setiap orang yang dijumpainya. Ia menolong dan menyembuhkan banyak orang, memberitakan Injil. Dan karena kasihnya kepada manusia, ia tidak memikirkan dirinya sendiri meskipun lelah,
Setelah seharian penuh sudah melayani, ketika melihat banyak orang menunggunya, ia tetap melayani mereka. Bahkan karena kasihnya kepada kita, ia rela menderita, mati di salib untuk menyelamatkan kita dari perhambaan dosa. Yang kedua adalah kerendahan dan kebesaran hati. Seorang yang memiliki kasih mampu melayani dengan kerendahan dan kebesaran hati, menempatkan diri sebagai hamba yang taat pada perintah tuannya, seperti Yesus yang merendahkan diri. Ia menempatkan diri lebih rendah ketika membasuh kaki murid-muridnya. Ia melupakan dirinya sebagai anak Allah. Pada Filipi 2 ayat 6-7 menuliskan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus tidak pernah berpikir harusnya ia yang berkuasa, ia yang memerintah, yang harus dilayani oleh murid-muridnya. Tetapi ia rela melayani murid-muridnya, membimbing mereka, membuatkan sarapan, tetap mengasihi mereka meskipun dikhianati. Saat ia ditangkap, para murid melarikan diri, bahkan Petrus menyangkalnya sebagai pengikut Kristus Yesus. Yang ketiga adalah rela hati, kerelaan. Rela hati berarti melakukan tugas dengan ikhlas, senang hati, tidak mengharapkan imbalan, dengan kehendak dan kemauan sendiri. Dalam Efesus 6 ayat 15 menuliskan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam memenuhi panggilan untuk melayani, sebagai hamba yang setia dan taat, diperlukan kerelaan. Melayani orang lain dapat menjadi sarana untuk memberitakan Injil dan membawa damai sejahtera bagi orang yang kita layani. Keluarga damai, bagaimana dengan kita? Setiap kita yang mengaku percaya akan kasih karunia Tuhan yang telah masuk dalam karya keselamatan Tuhan, dipanggil untuk melayani. Melayani dengan hati hamba. Kebesaran hati itulah dikehendakinya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Itulah arti kebesaran. Setiap kita yang mau menjadi besar dan terkemuka harus hidup saling melayani. Melakukan kebaikan untuk semua orang, melakukan setiap pelayanan apapun yang menjadi bagian kita, tidak memusingkan diri sendiri, tidak mencari kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Baik itu tugas yang kecil sederhana, ataupun kita sebagai ketua maupun anggota, melakukan pelayanan dengan hati sebagai hamba yang setia dan taat kepada Tuannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelayan yang setia dan taat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh diingatkan bahwa kami semua yang mengaku percaya akan keselamatan dari Yesus Kristus dipanggil untuk melayani. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami hati sebagai pelayan, sebagai hamba yang setia dan taat akan tugas pelayanan kami. Mampukan kami untuk melakukan setiap bagian kami dengan kerendahan hati, dengan kasih yang melimpah, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.